Jadi sebenarnya ianya adalah majrur ya. Jadi hum di sini ya majrur. Sekarang kita tengok hum ini majrur atau tidak? Tidak. Kenapa tidak majrur? Cacat. Cacat. Betul ke cacat? Bukan. Kebal. Nah, dia kalau yang cacat tuh maksudnya kalau di fi'il yang ada alif waw ya itu cacat ya. Ya kalau di sini dia bukan ya, namanya adalah kebal. Itu bahasa Arabnya apa? Mabni. Ya, kalau itu dia tidak berbaris bawah tapi tetap posisinya ataupun dia punya kedudukannya apa? Baris bawah. Majrur. Ya. Oke. Nah, jadi kita uraikan apa? Hum ini jantinanya apa? Mudzakkar muannats mudzakkar. Coba bilangannya. Mufrad ke jamak, satu ke ramai, ya. Jamak ganti nama yang keberapa? Ketiga, apa? Dominnya apa di situ? Ganti nama ketiga adalah huwa atau hum? Hum juga sama lah, sama juga. Cuma kita nak pastikan aja ini hum. Oke. Silakan, coba Kak. Jannatu. Mana jannatu? Surga. Oke. Isim ke fi'il ke haraf nih? Isim. Apa tanya di isim situ? Ada apa? Maknanya. Daripada mana? Surga, maknanya dia isim kan? Oke. Selain itu apa lagi? Ada alif lam tadi itu? Tak ada tanwin? Tak ada baris bawah? Tak ada mudhaf? Mudhaf tadi ya? Jannatun na'im. Ya. Dia mudhaf ya, syurga na'im. Ya, syurga na'im. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke, jadi jannatu dia adalah mudhaf ya. Jadi kalau yang mudhaf ini dia ma'rifah ke nakirah? Dia tentu lah. Oke, jadi kita huraikan jannatu apa namanya? Jantinanya mudzakkar muannats? Muannats ya. Ya karena alif dengan ta ya. Kemudian jumlah bilangannya mufrad ke jamak? Jamak ya. Oke. Jamak ya. Jamak apa muannats ini? Jannatu. Oke, sekarang kita tengok. Dia nomor berapa nih? Ganti nomor berapa? Ketiga. Apa nomor semuanya adalah hiya atau hunna? Hiya. Hiya juga. Sama juga macam tadi ya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Jadi kita tak boleh cakapkan mereka surga. Tak boleh. Itu surga. Oke. Oke, selepas tu An-Na'im. Oke. Isim. Ma'rifah. Iya, ada apa? Ada alif lam. Bagus. Selain isim al-ma'rifah dia apa lagi? Baris bawah. Apa bahasa Arabnya isim? Majrur. Majrur. Bagus. Juga apa lagi? Mudhafun ilaih. Iya, bagus. Karena sebelumnya adalah isim mudhaf. Maka otomatis selepasnya dia mudhafun ilaih. Bagus ya. Oke. Kita uraikan jantinanya apa? Mudzakkar. Jumlah bilangannya mufrad ke jamak? An-Na'im. Mufrad. Ganti nama yang keberapa? Ganti nama yang ketiga. Oke. Isim otomatis ketiga. Apa? Ininya An-Na'im. Huwa. Bagus. An-Na'im. Huwa. Oke, bagus ya. Silakan coba. Khalidina. Apa nak khalidina? Orang-orang yang kekal. Oke, isim ke fi'il ke haraf nih? Khalidina. Isimnya orang-orang ya. Khalidina. Oke, di sini ma'rifah kan nakirah. Tentu ke tidak? Tentu juga ma'rifah ya. Orang yang kekal. Tentu sifat dia kan, menunjukkan sifatnya. Dia menunjukkan keadaan
Ya, apa menunjukkan apa? Keadaan. Mereka keadaannya kekal. Jadi dia isim. Isim. Isim yang menunjukkan keadaan. Apa bahasanya keadaan tuh? Keadaan. Yaitu isim hal. Isim hal. Isim hal tuh maknanya isim yang menunjukkan kekal. Karena keadaan mereka di surga tuh kekal. Jadi kalau kita ada mendengar, kita tahu kan apa namanya, wawul hal, ya kan? Ada wawul hal kan, wawu yang menunjukkan keadaan. Ya, keadaan mereka mendengar wahum yasmaun. Di sini juga ada isim yang menunjukkan keadaan atau isim apa? Isim hal. Isim hal itu khalidina. Oke. Ustaz, apa yang tunjukkan dia kekal? Mereka di dalam surga tuh keadaannya kekal. Jadi kita memahami daripada itu. Jadi waktu itu dalam bahasa Arab nih, karena kita belajar apa namanya perlu ada daud. Apa tuh daud? Feeling. Jadi rasa ini menunjukkan keadaan di surga mereka, keadaan mereka kekal. Jadi ada isim hal. Ya. Isim hal. Kemudian apa lagi? Jantinanya apa sini? Khalidina. Mudzakkar. Jumlah bilangannya? Jamak. Ya. Apa tandanya jamak di situ? Iya dengan nun bagus. Iya dengan nun untuk menunjukkan dia jamak ya. Kemudian daripada maknanya pun sama juga ya. Orang-orang ya. Ganti namanya ke berapa? Ketiga. Ya. Isim otomatis ketiga. Apa domirnya situ ya? Sembunyi apa? Huwa atau hum. Oke. Lepas tu khalidina fiha. Apa makna fiha? Dalamnya. Oke. Berapa perkataan tu fiha? Dalam satu. Kemudian nya. Oke. Fi isim ke fi'il haraf. Ya. Haraf. Haraf apa namanya? Kita tadi ada sebutkan ya. Haraf apa? Jadi dalam diagram ini ataupun domir dalam diagram yang kita tulis itu ya, ada namanya fi dalam haraf jar. Apa dia haraf jar itu namanya pembaris bawah. Sama juga macam tadi lahum. Ya, lahum ya, sama juga ya. La ya. La itu juga di haraf jar ya. Apa kerjanya haraf jar? Membariskan bawah isim selepasnya. Oke. Selepas fi apa? Ha. Kemana ha? Nya. Oke. Isim ke fi'il harf nih. Ha. Isim apa namanya? Ha. Nya sama dengan dia juga itu apa namanya? Isim apa namanya? Isim ganti nama. Bahasa Arabnya isim domir. Isim domir ya. Domir ada dua kan? Domir apa? Yang melekat atau domir mutasil dengan domir yang terpisah atau domir munfasil. Ini domir apa namanya? Domir mutasil dengan atau melekat dengan apa? Haraf apa? Haraf jar. Maka sini menjadi apa nih? Ha. Jadi baris bawah. Apa bahasa Arabnya? Majrur. Tapi memang kita agak keliru ya. Kenapa? Kita keliru sebab ha ni barisnya bawah tak? Sebab selepas tadi tu fi itu dia adalah haraf jar. Apa kerjanya haraf jar? Membariskan bawah isim selepasnya. Sama juga macam tadi kan? Lahum. Ini haraf jar ke bukan? Sebab selepasnya tak baris bawah kan? Tapi kita kena pastikan bila dia isim, dia juga kira haraf jar. Ya, maka kita tengok cuma dia tidak berbaris bawah kan? Kenapa? Sebab dia kebal. Jadi ada beberapa isim yang kebal, antaranya isim domir. Isim domir ini antara isim yang tak boleh berubah. Jadi ini orang itu dia tidak berubah, tapi tetap posisi dia ataupun kedudukannya
dia adalah berbaris apa? Bawah. Bawah atau majrur ya. Oke, jantinanya apa? Ha? Mudzakkar sahih. Betul tak? Mudzakkar atau muannats? Ha. Ini kembali pada apa di situ? Ha kembali pada apa? Padanya atau dalamnya. Nya itu kembali pada apa? Surga. Ah, inilah yang memastikan tadi kan. Surga ni mufrad ke jamak? Jamak. Jamak. Tapi mana dia menjadi domirnya apa? Menjadi hunna atau hiya? Hiya. Kenapa di sini kita tahu fi ha. Di dalamnya. Di dalam surga maksudnya. Oke. Jadi mananya dia kembali kepada surga ya. Jadi surga itu mudzakkar ke muannats? Muannats. Oke, jumlah bilangannya apa? Ha mufrad ke jamak? Ha itu mufrad ke jamak satu ke ramai? Satu ke banyak? Ha, nya. Ha? Mufrad satu ya. Di satu aja. Nya. Oke, ganti yang ganti ramai ke berapa atau ramai ke berapa? Ha, nya. Ketiga ya. Jadi maknanya itu ganti namanya ketiga ya. Oke, jadi mana apa domainnya? Yang sebenarnya adalah hiya. Oke, hiya ya. Oke. Jadi confirm. Jadi maknanya tadi kita nak pastikan aja adakah jannat itu hunna ke atau hiya. Di sini terangkan. Jadi maksudnya adalah jannat domainnya adalah hiya. Dengan ayat di sini menunjukkan fiha. Oke, selanjutnya Kak? Wa'da. Apa makna wa'da? Sebagai janji. Atau janji ya. Oke, wa'da Allah. Wa'da Allah. Wa'da Allahi atau janji Allah. Oke. Itu sebagai janji Allah ya. Oke, wa'da ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Oke, apa tanya di isim situ? Ada alif lam tak? Tanwin? Tak ada juga. Baris bawah? Tak ada. Oke, kemudian mudhaf. Oke, bagus ya. Apa yang apa mana mudhaf tuh? Yang ditambah isim yang ditambah ya, atau yang bersandar kepadanya ya. Yang bersandar kepadanya wa'dallahi ya. Oke, wa'da. Jadi isim mudhaf. Oke, jantinanya apa? Mudzakkar ya. Jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang keberapa? Ketiga adalah huwa ya, wa'da ya, janji ya. Oke. Kemudian Allahi ya, Allah. Oke, ada isim. Apa isim apa namanya nih? Iya, ada apa? Kalau di ma'rifah ada alif. Allah ya. Kemudian apa lagi? Isim apa lagi nih? Isim majrur Allahi. Bagus ya. Oke. Jadi selain itu juga apa? Iya, bagus. Karena tadi sebelumnya mudhaf, maka selepasnya otomatis mudhafun ilaih. Dan antara tandanya mudhafun ilaih apa dia? Apa dia? Tandanya mudhafun ilaih yaitu satu ada alif lam, kemudian ada baris bawah ya. Oke. Jadi mudhaf itu juga membaris bawahkan ya, sim selepasnya. Oke, jantinanya apa Allah? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang berapa? Ketiga, isim matematik ketiga adalah huwa wa'dallahi. Oke, pasnya coba. Ya, apa ya? Yang benar. Oke, isim fi'il Arab nih. Isim. Oke, siapa namanya isim? Apa namanya? Isim mudhaf ya. Bukan, itu bukan isim mudhaf. Haqqan. Ya, dia penekanan ya, isim penekanan ya. Penekanan ya. Wa'dallahi haqqan. Ya, nanti kita akan belajar ya. Maf'ul yang memberikan penekanan ya, maf'ul mutlak namanya. Dan maf'ul mutlak ya, maf'ul yang memberikan penekanan. Wa'dallahi haqqan. Oke. Ustaz, Ya. kalau ada tanwin dia anak kira. Kalau dia ada tanwin anak kira. Dia pun juga makna kira ya, karena dia tanwin. Tanwin ya, dan dia tak ada tambahan apa-apa, jadi dia juga isim nakirah. Oke, jantinanya apa?
Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti nama yang keberapa? 3 adalah huwa, haqqan. Oke. Silakan kelas tu. Huwa. Huwa. Huwa apa huwa? Dan. Lepas tu huwa di dia. Oke. Isim fi'il harf nih wa. Harf apa namanya? Penyambung cerita. Oke. Kita tengok di sini. Adakah ia menyambung cerita ke, atau permulaan cerita ke, atau apa namanya, sumpah? Dan dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Nyambung gak dia? Tidak. Jadi apa nih? Apa nih? Permulaan cerita. Apa wawapan wawul istinaf ya, permulaan cerita. Walaupun dia di hujung atau tapi maknanya kita kena fahami dia cerita baru. Itulah namanya kita belajar apa? Zauq ya. Feeling. Ya. Okey, ini wawul istinaf. Okey, selepas tu huwa dia. Okey. Isim fi'il harf? Isim. Siapa namanya ni? Isim do? Isim ganti nama atau bahasa isim do? Domir apa? Munfasil. Kan ada dua kan? Kita sini tengok sini. Domir mutasil, ada domir munfasil. Domir apa namanya ini? Tengok betul-betul. Domir munfasil. Apa makna domir munfasil? Dia melekat. Betul ke? Melekat. Yang terpisah, domir munfasil ya, domir terpisah ya. Oke, yang tiranya apa? Huwa mudzakkar, jumlah bilangannya 1, mufrad, ganti nama yang keberapa? Ketiga adalah huwa. Bagus. Oke, lepasnya. Lepas huwa Al-Aziz. Apa makna Al-Aziz? Yang maha perkasa. Isim ke fi'il harf nih? Isim. Apa tandanya di isim? Ada alif lam. Apa namanya isim? Isim yang bahasa Arabnya. Isim al-ma'rifah. Yang tinanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganti namanya keberapa? Isim otomatis ketiga adalah huwa. Oke, bagus. Lepasnya coba Kak. Al-Hakim. Al-Hakim. Yang maha bijaksana. Ya. Isim ke fi'il harf nih. Isim alif lam. Ada alif lam. Apa bahasa kalau ada alif lam isim apa namanya itu? Isim ma'rifah. Al-ma'rifah. Oke, ganti namanya Mudzakkar. jumlah bilangannya Mufrad. mufrad, ganti namanya keberapa? 3 adalah Huwa. huwa. Oke, bagus ya. Nah, sekarang coba translate dulu ya. Translate, terjemahkan. Tapi kalau boleh matanya ke ayat, jangan tengok makna translate. Kalau tak tahu boleh tengok lah ini. Kita belajar semua satu ayat ini. 2 ayat tu lah. Inna sesungguhnya Nazi orang-orang yang Allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka wa amilu telah beramal mereka solihat amal soleh lahum dan mereka bagi mereka jannatul naim, syurga-syurga yang ada kenikmatan. Ya, atau syurga naim ya, syurga naim ya. Okey. Lepas tu khalidina orang-orang yang kekal fiha dalamnya wa'dallahi janji Allah. Okey, bagus. Haqqan benar wa huwal azizul hakim dan dia yang maha perkasa yang maha bijaksana. Okey, bagus. Silakan cuba sambung cepatnya. Translate.
beriman telah mereka. beriman mereka. Wa'amilu telah beramal mereka. Solihah, amal-amal yang saleh. Lahum, bagi mereka. Jannatu, syurga. Jannatul Na'im, yang penuh kenikmatan. Khalidina, orang-orang yang kekal. Fiha, dalamnya. Wa'dallah, janji Allah. Haqqan, benar. Wa huwa, dan dia. Azizul Hakim, yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Okey. Sambung sepatnya juga. Inna sesungguhnya allazi orang-orang yang allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wa amilu dan telah beramal mereka, as-solihati amal-amal soleh, lahum bagi mereka, jannatun na'im syurga-syurga naim. Okey, bagus, silakan. Pasnya. Khalidina mereka orang-orang yang kekal, fiha di dalamnya, wa'dallah janji Allah, haqqan benar, wahwa dan dia al-aziz yang maha perkasa, al-hakim dan maha bijaksana. Okey, bagus, silakan. Pasnya juga. Inna sesungguhnya allazina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, dan amilu telah beramal mereka, as-solihati amal-amal soleh, lahum bagi mereka, jannatu syurga-syurga, an-na'im yang ada kenikmatan. Ya. Khalidina orang-orang yang kekal, fiha dalamnya. Wa'da janji Allah, haqqan yang benar. Wa huwa dan dia, al-azizu yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Okey, terus ya. Jannatu syurga-syurga, an-na'im yang penuh kenikmatan. Khalidina orang-orang yang kekal, fiha di dalamnya, wa'dallah janji Allah, haqqan benar. Wa huwa dan dia, al-azizu yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Yang maha bijaksana. Okey, bagus, silakan juga. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu telah beriman mereka, wa dan amilu telah beramal mereka, as-solihati amal soleh, lahum bagi mereka, jannatu syurga-syurga, an-na'im yang ada kenikmatan. Khalidina orang-orang yang kekal, fiha dalamnya, wa'da janji Allah, haqqan benar, wa huwa dan dia, al-azizu yang maha kuasa, al-hakimu yang maha bijaksana.
Selanjutnya, coba. Inna sesungguhnya al-azina orang-orang yang amanu telah beriman mereka wa dan amilu telah beramal mereka as-solihat amal soleh lahum bagi mereka jannatu syurga an-naim. Makanya itu syurga naik. Oke, jadi maknanya dalam dua ayat ini kita jumpa isim fi'il dengan haraf. Apa kita jumpa isim di sini? Orang-orang yang Apa isim? Apa nama isim itu? Alladzina Sim al-ma'rifah. Ma'rifah. Juga isim apa lagi? Sim Mausul. Bagus. Lagi kita jumpa lagi isim as-solihat. Isim al-ma'ri. Al-ma'rifah. Lagi jannatu sebelumnya hum. Baik. Isim apa dong? Domir. Domir apa mutasil ya? Oke. Kemudian apa lagi kita coba? Jannatu. Isim apa? Isim mudhaf. Oke. Lagi naim apa? Al-ma'rifah juga isim mudhafun. Ilaihi juga isim majrur. Oke, bagus. Lagi khalidina. Apa isim apa namanya ini? Isim hal yang menunjukkan keadaan ya. Lagi apa tuh? Isim domir muttasil ya. Muttasil dengan haraf ya. Lepas itu da isim mudhaf ya. Allahi al-ma'rifah juga isim mudhafun ilaihi. Oke. Lagi haqqan. Apa tuh? Ma'rifah. Ma'rifah enggak? Penekanan ya, ataupun di sini maksudnya maf'ul ya. Maf'ul yang menunjukkan penekanan, maf'ul mutlak ya. Oke. Tapi mananya di sini juga isim nakirah boleh ya, isim nakirah ya. Oke, lagi al-azi huwa apa huwa? Dhamir isim dhamir munfasil. Al-azizu al-ma'rifah. Lagi al-hakim juga isim al-ma'rifah. Oke. Isim selesai. Kalau fi'il. Kalau jawab fi'il kita amanu ba fi'il madhi satu. Ya, lagi amilu. Oke, juga fi'il apa? Fi'il madhi. Sudah itu aja ya. Oke. Haraf. Apa? Kita coba haraf. Inna. Apa haraf tuh? Haraf taukid. Haraf penekanan. Lagi wa. Haraf apa tuh? Bahasa Arabnya haraf atof. Haraf atof ya. Lagi kita coba la. Atau haraf apa tuh? Haraf jar. Bagus. Lagi fi. Juga haraf jar juga sama ya. Lagi wa. Harap apa namanya? Harap permulaan cerita, harap istinaf ya. Oke. Nah, sekarang coba kita buka buku bahasa Arab ini, buku surat 68. Ustaz nak terangkan sikit tak? Yang mana? Wawul ataf. Wawul ataf tuh. Bukan, sorry. Mudhafun ilaih, sorry. Itu dah kita pernah belajar kan. Buku surat 68. Oke, ada jumpa dah? Mudhafun ilaih ya. Jadi mudhafun ilaih. Jadi kalau kita pernah jumpa mudhaf kan? Atau kita selalu sebut mudhaf. Jadi mudhaf itu mana sesuatu yang ditambah atau bersandar kepadanya, ya, atau yang bersandar kepadanya. Kalau mudhaf ilaih yang bersandar, ya, yang bersandar ataupun yang menambah. Ya, dalam istilahnya yang menambah ya. Oke, jadi mana di sini ada contohnya di kitabullahi ya, kitabullahi ya. Kitabullahi yang mana yang mudhaf? Itu kita tengok di bawahnya keterangan itu kitabu itu yang
yang mudhaf. Allah mananya mudhafun ilaih. Nah, jadi maknanya kalau kita ada jumpa yang namanya mudhafun ilaih, kadang-kadang disebut dia punya isimnya. Yang mudhafun ilaih. Jadi contoh di sini Allahi. Nah, jadi tandanya apa? Kalau mudhafun ilaih tandanya ada alif lam. Ya. Mudhafun ilaih ada alif lam ataupun ada tanwin mudhafun ilaih. Nah, kemudian di ujungnya baris bawah. Ya, kalau mudhaf tiada alif lam. Ya, nah, kita kasih kitabu ada alif lam tak? Ada. Nah, kemudian tanwin pun juga tak ada. Nah, itu tandanya mudhaf. Nah, cuma kita tengok di bawahnya contoh yang kedua. Nah, ada baituhu. Nah, jadi maknanya ada yang tidak disebutkan domirnya. Jadi kalau misalnya tadi kitabullahi maknanya kitab Allah. Nah, jadi kalau kita contohkan, nah, jadi kalau baitu rumahnya kan, baitu. Ini sekarang kitabnya. Apa contohnya? Kitabuhu. Jadi hu di sini yang juga sebagai posisinya sebagai mudhafun ilaih. Tapi dia tak boleh. Iya. Nah, dia kenapa tak baca bawah? Kebal. Dia kebal, dia mabni. Nah, jadi antara tandanya mudhafun ilaih, satu ada alif lam, kemudian apa lagi? Mudhafun ilaih atau tanwin, kemudian baris bawah juga dhamir. Dhamir sini. Contohnya sini apa? Baitu atau kitabuhu. Oke. Nah, kita tengok di sebelahnya. Ada mananya mudhafun ilaih dari segi makna dia atau maknawiyah. Ya, dari segi makna dia, beri makna haraf ya segi contohnya di sini yang memberi makna haraf jar. Memberi makna apa? Haraf jar. Jadi maksudnya dia pembaris bawah. Contohnya di sini yang bermakna min. Apa min? Dari. Ya, min apa maknanya? Dari. Ya. Nah, jadi contohnya di sini apabila mudhafun ilaih dari jenis mudhaf ya. Contoh di sini khatamu dzahabin. Itu apa dia? Khatamu dzahabin. Apa makna khatamu? Khatamu maknanya cincin. Ya. Dzahabin apa makna dzahabin? Itu emas. Cincin emas. Ya. Nah, jadi asalnya macam mana? Khatamun. Asalnya apa? Khatamun. Ya. Khatamun berarti apa? Tanwin min dzahabin. Khatamun min dzahabin. Nah, jadi kita tak menggunakan apa? Tak menggunakan min. Jadi cincin dari emas, tapi gunakan khatamu dzahabin. Jadi maksudnya juga macam tu. Itu cincin emas, cincin dari emas. Khatamu dzahabin. Ya. Contoh yang lain, thawbu qutnin. Apa dia? Thawbu qutnin. Apa makna thawbu? Thawbu maknanya baju. Ya. Qutnin, Merah. qutnin tu. Ya, tengok apa adiknya abang? abang baju merah Jadi qutnin maknanya cotton. Cotton ni daripada bahasa Arab ya, cotton. Oh. Jadi baju cotton. Baju daripada cotton. Nah, jadi asalnya thawbun min qutnin. Gitu. Ini baju daripada cotton. Okey. Nah, kemudian ada juga bermakna li atau la. Ya. Apa makna li? Untuk atau bagi ya. Di sini contohnya baiti. Apa baiti? Baitun apa baitun? Rumah. Ya, terus maksudnya apa? Aku. Rumah aku. Jadi sebenarnya di sini ada lam di situ. Baitun li. Berarti baitun li. Nah, kalau rumah engkau laka. Baitun laka. Kalau kita tengok nanti kita belajar di sini. Anta laka. Oke, kalau ya ana itu ya gitu ya. Li baitun li rumah milik aku. Oke, kemudian di sini juga ada contoh yang lain.
Muhammadin. Apa dia? Kitabu Muhammadin. Mana kitabu? Buku Muhammad, Muhammad ya. Asalnya kitabun li Muhammadin. Ya, kitabun li Muhammadin, buku kepunyaan atau milik Muhammad. Ya, oke. Kemudian maktabatu ilmin. Maktabatu ilmin. Apa mana maktabatu? Perpustakaan. Ilmin maknanya ilmu. Maktabatu ilmin, ya. Perpustakaan ilmu. Oke. Kemudian ada juga yang bermaksud fi. Ya, fi. Nah, jadi maksudnya kalau kita tak menggunakan li, jadi kitabu Muhammadin ya. Jadi asalnya kitabu Muhammadin. Kalau di sini fi. Jadi mana di sini fi, di sini apabila mudhafun ilaihi adalah isim zorof. Zorof itu maknanya keadaan, menunjukkan masa. Ya, zorof masa, zaman ya, zorof zaman ya. Oke. Contohnya di sini ta'amu as-sabahi. Apa dia? Ta'amu as-sabahi. Apa makna ta'amu? Makanan ya. As-sabah pagi ya. Makanan pagi ya. Jadi asalnya apa? Ta'amun fis sabahi. Ya. Makanan pada waktu pada pagi hari ya. Makanan pada pagi hari ya. Ta'amun fis sabahi. Kalau malam? Apa asal malam? Lain. Lail ya. Kalau makanan malam? Ta'amul Fil lain. kalau kita gunakan fi, ta'amun fil laili. Kalau kita tak gunakan fi, Lain. jangan gunakan tanwin lagi. Ta'amul laili. Ta'amul laili. Kalau makanan siang, awal siang. Awal siang. Asbah. Asbah pagi. Siang an-nahar. An-nahar ya. Nah, kita tengok di sini kan ada isim zorof zaman kan? Ada Zaman. oh siang tadi. Oke, ada. Mana an-nahar itu mana siang ya. Oke. Jadi makanan siang apa ya? Amun Nahari. Ta'amun nahari atau ta'amun fin nahari kalau kita menggunakan fi ya. Oke. Kemudian ada segi lafaz dia ya. Hami al-ashirah. Hami al-ashirah lafaz dia itu maknanya hami penjaga atau pelindung. Al-ashirah maknanya keluarga. Hami al-ashirah, pelindung keluarga. Itu dia maknanya. Ini juga al-ashirah di sini juga mudhafun ilaih ya. Ya. Oke. Ini yang muka surat 69 kita buka coba. Al-mudhaful ilaih. Al-mudhaful ilaih ya. Jadi satu kata jenis ini terbentuk dengan gabungan dua kata benda. Ya. Kata benda pertama dipanggil apa? Al-mudhaf. Mudhaf ia akan sentiasa menjadi kata benda tetap dan tidak akan mempunyai alif lam, tanwin dan nun musanna dan musanna ataupun nun jamak ya. Jadi tak ada alif lam ya, tak ada tanwin ya. Itu al-mudhaf ya. Kemudian kata benda kedua dipanggil al-mudhafu ilaih ya. Jadi biasanya dalam bentuk kata benda khas ya. Sebagai dirinya atau dijelaskan ada alif lam ataupun ada tanwin ya. Dan juga huruf terakhir bagi kata benda kedua ni atau al-mudhaf ilaih ini sentiasa berbaris apa? Berbaris bawah. Tapi kalau ada yang tidak berbaris bawah kalau dia domir. Tapi tetap posisinya dia berbaris baris bawah. Macam tadi kan baituhu ya, baituhu ya. Kombinasi ini ya dipanggil kata sandaran ya, kerana kata benda pertama adalah kepunyaan atau dimiliki oleh kata benda kedua ya.
sebagian contoh yang menunjukkan kata benda kedua adalah kata benda umum. Ya. Di sini contohnya qaulu rasulin. Ya, qaulu rasulin. Ya. Mana yang mudhaf sini? Qaulu rasulin. Ya, jadi ini boleh juga kalau kita menggunakan min, qaulun min rasulin. Jaza'u sayyi'atin. Jaza, mana yang mudhaf? Jaza'u. Sayyi'atin mudhafun ilaihi, ya. Atau Tak ada alif lam. dia boleh ada alif lam ataupun ada apa? Ada tanwin, ya. Kalau ada alif lam, maknanya di ujungnya ada tanwin, ya. Jadi umum, ya, maknanya dia umum, ya. Jadi oleh itu dia tidak ditentukan, ya. Mithqalu dzarratin. Mithqalu dzarratin. Mana yang mudhaf? Mithqalu dzarratin mudhafun ilaihi. Jadi asalnya apa? Mithqalun min dzarratin. Seberat daripada darah, ya. Laumata laimin. Laumata laimin. Laumata mana? Celaan atau hinaan, ya, atau cemoohan, ya. Laimin, orang yang mencemoh atau orang yang menghina atau orang yang mencela, ya. Jadi bukan laumata lu amin, ya, tapi laumata laimin dibetulkan tuh, ya. Bukan lu, bukan domah, itu baris atas, ya. Laumata laimin, ya. Mana yang mudhaf? Itu laumata, ya. Laimin mudhafun ilaihi. Jadi maknanya kesimpulannya mudhaf syaratnya apa? Tiada alif, tiada alif lam, tiada tanwin, tiada nun, mustanna, tiada jamak. Kalau mudhafun ilaihi apa? Ada alif lam, ada tanwin, baris bawah atau majrur, apa lagi? Ingat domir. Apa dia? Domir, ya, macam tadi kan. Baituhu, kitabuhu. Domir apa? Domir muttasil, ya. Oke, coba sekarang praktis, ya. Coba silakan baca. Nih, Ya, sebelahnya. fi sabilillah fi amwalikum. Mana dia mudhaf dan mudhafun ilaih? Sabili Sabili itu apa? mudhaf. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia patut berbuat Ada sebabnya. Kenapa? Fi. Ada fi. Fi itu apa dia? Arab. Arjar, ya. Oke, lepas tu Allah Allahi apa dia? mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Bagus, ya. Lepas tu apa lagi? Lepas tu Ya, ada lagi tak? ada terus Ada. Tengok. bi amwa Bi amwa. bi amwalikum. Apa makna bi amwalikum? Bi dengan amwali, mana harta-harta, kum kamu. Ada tak mudhaf di situ? Bi amwa Amwal, ya. Amwal Amwal. tu. Ada tak mudhaf di situ? tak ku Tak. tak tahu. Ada. Tak tahu. Bi mana apa? Di dengan, ya. Tu harapkan. Amwal, apa ni tadi amwal tu? Harta, baitul mal. Rumah harta, ya. Rumah harta al amwal, ya. Baitul amwal, ya.